Tanggal 6 Juli tahun 1945. Aku pikir kamu tidak ingin berziarah ke semua tempat terkenal di Israel, kata Iskariot ironis. Dia sedang berbicara dalam sebuah kelompok di mana ada Maria Alfeus dan Salome bersama dengan Andreas dan Thomas. Kenapa tidak? Siapa yang melarang kami? Tanya Maria Klopas. Aku, ibuku sudah menantikanku untuk jangka waktu yang sangat lama. Baik, pergilah kepada ibumu. Kami akan menghubungimu kemudian, kata Salome dan dia tampaknya menambahkan dalam hati, tak seorang pun akan kehilangan dirimu. Tentu saja tidak, aku ikut bersama guru. Berlawanan dengan apa yang sudah direncanakan, Maria tidak ikut. Dan itu tidak seharusnya terjadi padaku, sebab padaku dijanjikan bahwa ia akan ikut. Ia berhenti di Betzur untuk suatu alasan yang baik. Perempuan itu sungguh menderita. Yesus mestinya dapat menyembuhkannya seketika, tanpa harus membuatnya sembuh secara berangsur-angsur. Aku tidak tahu mengapa ia tidak lagi suka mengerjakan mukjizat-mukjizat yang menakjubkan. Ia pasti punya pertimbangan-pertimbangan suci dalam melakukan apa yang ia lakukan. Kata Andreas tenang, tentu saja, dan dengan begitu ia kehilangan sejumlah proselit. Masa tinggal kita di Yerusalem, betapa mengecewakan. Semakin ada kebutuhan untuk hal-hal yang spektakuler, semakin ia merunduk dalam kegelapan. Aku begitu sangat ingin untuk melihat, untuk bertempur. Maafkan pertanyaanku, tapi apa yang ingin kau lihat dan dengan siapa kau ingin bertempur? Tanya Thomas. Apa, siapa? Tapi aku ingin melihat mukjizat-mukjizatnya dan lalu bertindak melawan mereka yang mengatakan bahwa ia adalah seorang nabi palsu atau seorang yang kerasukan. Sebab itulah apa yang mereka katakan. Lihat, mereka katakan bahwa jika Beelzebul tidak menyokongnya, maka ia adalah seorang celaka yang malang. Dan sebab disposisi Beelzebul yang tak dapat ditebak itu sudah terkenal dan kita tahu bahwa dia suka mengambil dan pergi, seperti yang dilakukan seekor leopard terhadap mangsanya, dan bahwa mentalitas ini diperkuat oleh fakta-fakta, aku menjadi tidak sabar ketika aku pikir bahwa ia tidak berbuat apa-apa. Kita harus menampilkan kesan yang baik, para rasul dari seorang guru, yang tidak melakukan suatu pun selain dari mengajar, itu tak dapat disangkal, tapi tidak ada yang lain. Jeda sekonyong-konyong Yudas sesudah kata guru, membuat yang lain berpikir bahwa dia hendak mengucapkan sesuatu yang buruk. Para perempuan merasa ngeri dan Maria Alfeus, sebab dia sanak Yesus, berkata terus terang, aku tidak terkejut akan itu, tetapi aku heran bahwa ia tahan denganmu, bocah. Namun Andreas yang selalu lemah lembut, habis kesabarannya dan memerah wajahnya, sungguh amat serupa dengan saudaranya sekali ini saja, dan berkata marah, enyahlah. Dan kau tak akan mendapatkan kesan buruk lagi karena guru. Dan siapa yang memintamu ikut? Ia memanggil kami, bukan kau. Kau harus mendesak beberapa kali untuk diterima. Kaulah yang memaksakan dirimu. Aku tidak tahu siapa yang mencegahku untuk melaporkan semuanya pada yang lain-lain. Orang tidak akan pernah dapat berbicara denganmu. Mereka benar ketika mereka mengatakan bahwa kamu ini orang-orang yang suka bertengkar dan bodoh. Baik, kukatakan padamu yang sebenarnya, juga aku tidak mengerti bagaimana kau dapat mengatakan bahwa guru melakukan kesalahan. Pula aku tidak tahu mengenai disposisi iblis yang tak dapat ditebak. Kasihan, dia pastilah seorang yang aneh. Andai dia punya inteligensi dia tidak akan memberontak melawan Allah. Tetapi aku akan mencatat itu, goda Thomas untuk mencegah badai yang nyaris menerjang. Jangan bergurau, sebab aku serius. Dapatkah kau mungkin mengatakan bahwa ia menarik perhatian di Yerusalem? Juga Lazarus mengatakannya. Thomas meledak dalam tawa lepas. Lalu, dengan masih tertawa, dan tawanya sudah menggusarkan Yudas, dia berkata, ia tidak melakukan suatu pun. Pergi dan tanyakan pada orang-orang kusta di Siloam en Hinnom, yakni, kau tidak akan menemukan seorang pun di Hinnom, sebab mereka semuanya sudah disembuhkan. Jika kau tidak ada di sana waktu itu, sebab kau bergegas pergi ke teman-temanmu, dan sebagai konsekuensinya kau tidak tahu,
itu tidak menghalangi lembah-lembah Yerusalem dan lebih banyak lagi tempat menggemakan hosana dari para penderita kusta yang disembuhkan. Kata Thomas dengan serius. Dan ia melanjutkan dengan tegas, kau menderita gangguan empedu, kawan. Dan sebab itu kau merasa pahit dan melihat hijau di mana-mana. Itu pastilah penyakitmu yang suka kambuh. Dan percayalah padaku, tidaklah sangat menyenangkan untuk bersama dengan seorang sepertimu. Kau harus berubah. Aku tidak akan mengatakan suatu pun pada seorang pun. Dan jika para perempuan yang baik ini mendengarkanku, mereka pun akan tutup mulut juga, dan begitu pula Andreas. Tapi kau harus berubah. Jangan kau berpikir bahwa kau sudah dikecewakan sebab tidak ada yang mengecewakan. Juga nasihatmu tidak diperlukan sebab guru sendiri tahu apa yang harus dilakukan. Jangan kau mencoba untuk menjadi guru dari guru. Dan jika untuk perempuan malang Eliza ia bertindak demikian, itu berarti bahwa itu adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan. Biarlah ular-ular mendesis sesuka mereka. Jangan cari masalah dengan bertindak sebagai comblang antara mereka dan dia, dan lebih dari itu jangan berpikir bahwa kau merendahkan dirimu sendiri dengan ada bersamanya. Meski andai ia bahkan tidak menyembuhkan suatu demam di masa mendatang, ia adalah selalu berdaya kuasa. Perkataannya adalah suatu mukjizat yang terus-menerus. Dan istirahatkan pikiranmu. Tidak ada para pemanah di belakang kita. Jangan khawatir. Kita akan berhasil dalam meyakinkan dunia bahwa Yesus adalah Yesus. Dan diamlah. Jika Maria berjanji untuk datang ke rumah ibumu, ia akan datang. Sementara itu kita akan pergi menjelajahi bagian negeri yang indah ini. Ini pekerjaan kita. Dan kenapa tidak? Marilah kita membuat para murid perempuan bergembira dengan pergi mengunjungi makam Abraham, pohonnya dan makam Isai dan apalagi yang tadi kamu katakan. Mereka mengatakan bahwa ini adalah tempat di mana Adam tinggal dan di mana Habel dibunuh. Dongeng tolol biasanya, gerutu Yudas. 100 tahun mendatang mereka akan mengatakan bahwa juga Groto Bethlehem dan banyak hal-hal lainnya adalah dongeng. Tapi, maafkan aku, kau dulu ingin pergi ke Gua Bau itu di Endor, yang harus kau akui tidaklah termasuk dalam hitungan tempat suci. Tidakkah kau pikir demikian? Dan mereka sudah datang kemari di mana dikatakan ada darah dan abu dari orang-orang kudus. Endor mendatangkan bagi kita Yohanes dan siapa tahu betapa eloknya mendapatkan Yohanes, ejek Iskariot. Wajahnya tidak, tapi dalam jiwanya dia mungkin lebih baik dari kita. Apa? Dengan masa lalunya itu, diamlah. Guru mengatakan bahwa kita tidak boleh mengingat-ingat itu. Hebat. Andai aku yang melakukan hal-hal macam itu, aku bertanya-tanya apakah kamu tak akan mengingat-ingatnya. Selamat tinggal, Yudas. Sebaiknya kau dibiarkan sendirian saja. Kau terlalu pemarah. Aku harap aku tahu ada apa denganmu. Ada apa denganku, Thomas? Masalahnya adalah bahwa aku melihat bahwa kita diabaikan demi kepentingan para pendatang baru yang asing. Dan aku melihat bahwa semua orang lebih dikasihi daripada aku. Dan aku juga memperhatikan bagaimana ia menunggu hingga aku pergi untuk mengajarkan kepadamu bagaimana berdoa. Dan kau berharap aku bahagia dengan situasi macam itu? Tidak. Tapi aku dapat tunjukkan bahwa andai kau ikut bersama kami merayakan perjamuan malam Paskah, kau pasti akan ada di Bukit Zaitun pula bersama kami, ketika guru mengajarkan doa itu kepada kami.